Yang dipanggil untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu suami. Jadi ketika firman Tuhan disampaikan, saya percaya jangan lihat suaminya. Sekalipun itu perlu ya, untuk menjadi saksi perlu. Tapi lihatlah firman Tuhan yang disampaikan kepada kita, dan terimalah itu dengan sebuah kerendahan hati. Karena yang menyampaikan ini adalah seorang pribadi yang tidak sempurna, yang namanya suami. Suami dipanggil sebagai imam. Yang kedua menjadi nabi. Yang ketiga dipanggil menjadi seorang raja. Jadi seorang raja itu jangan berpikir kita langsung punya kuasa untuk otoriter ini dan itu, anak harus taat dan lain sebagainya. Karena raja dipanggil untuk apa? Bertanggung jawab untuk seluruh keluarganya. Sekalipun tidak ideal, sekalipun banyak masalah, tetapi suami dipanggil untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Suami harus hidup bijaksana dan memahami keunikan serta kelemahan istrinya, memberikan perlindungan dan dukungan. Dan yang kedua, suami dihimbau untuk menghormati istri sebagai teman pewaris kasih karunia kehidupan. Artinya apa? Di hadapan Tuhan, baik suami atau istri itu setara. Karena baik suami atau istri, kita sama-sama punya akses datang kepada Allah. Kita tidak hanya dipanggil untuk mengasihi, kita dipanggil juga untuk menghormati, menghargai. Lebih ke arah sana, istri kita. Kita seringkali sibuk menyiapkan hal-hal yang bersifat jasmani, tapi kita lupa untuk mewariskan hal yang bersifat rohani, iman kepada anak-anak kita. Ketika firman Tuhan menjadi landasan hidup kita, itulah yang harus menjadi terang yang berbicara kepada keluarga kita. Apakah kita juga aktif berperan untuk menjaga anak-anak kita, memfilter setiap media yang mereka nonton atau konsumsi? Karena kalau kita tidak berperan dalam hal ini, maka anak-anak kita yang akan dibentuk oleh dunia. Kita tetap bekerja, karena inilah panggilan kita sebagai seorang suami. Untuk apa? Untuk menafkahi, untuk memberikan kehidupan bagi keluarga kita. Karena itulah panggilan para pria, para ayah pada saat Tuhan menciptakan. Suami memimpin bukan karena dia lebih unggul, tapi karena dia ditugaskan untuk mencintai seperti Kristus mencintai. Berita apa yang disampaikan, yang diterima oleh anak-anak kita? Pernikahan kita sedang berkhotbah. Kita tidak hanya sekedar menjalankan pernikahan tanpa makna, tapi pernikahan kita pun sedang berkhotbah. Masalahnya adalah anak-anak kita tangkapnya apa? Orang-orang di sekitar kita tangkapnya apa? Itu yang menjadi sebuah PR bersama sebuah keluarga, khususnya para suami.